Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larsanggita. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang semester 6, ingin mempresentasikan tentang mengelola kualitas dalam standar kualitas internasional. Pertama, apa sih standar kualitas internasional? Standarisasi internasional dibentuk untuk berbagai teknologi yang mencakup berbagai bidang, antara lain bidang informasi dan telekomunikasi, tekstil, pengemasan, distribusi barang, pembangkit energi dan pemanfaatannya, pembuatan kapal, perbankan, dan jasa keuangan yang masih banyak lagi. Hal ini akan terus berkembang untuk kepentingan berbagai sektor kegiatan industri pada masa-masa yang akan datang. Perkembangannya ini diperkirakan semakin pesat antara lain karena kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia, penetrasi teknologi antar sektor, sistem komunikasi di seluruh dunia, dan standar global untuk mengembangkan teknologi serta pembangunan di negara berkembang. Kemudian untuk pengertiannya sendiri adalah standar internasional adalah cara terbaik, termudah, dan tercantum pada cara globalisasi saat ini. ISO, the International Organizer for Standardization, adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan nasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. ISO sebagai koordinasi standar kerja nasional, publikasi standar harmonisasi internasional, dan promosi pemakaian standar internasional. Secara umum, tujuan penyusuan standar internasional adalah untuk memfasilitasi perdagangan, penukaran, dan alih teknologi melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produk dan tingkat harga yang layak, peningkatan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, dan pengurangan limbah, kesesuaian dan keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik. Kemudian untuk membahas lebih lanjut tentang ISO adalah sebuah nama atau yang diambil dari bahasa Yunani. Jadi teman-teman, sekali lagi, ISO ini bukan sebuah singkatan atau kependekan dari suatu kepanjangan ya teman-teman. Jadi ISO merupakan konsensus internasional untuk praktek-praktek manajemen yang baik yang dikoordinasikan oleh International Organization for Standardization atau sering dikenal dengan IOS atau Badan Standar Internasional. ISO yang berdiri pada 1947 bersifat organisasi non-pemerintah yang berpusat di Jenewa, Swiss. Istilah ISO diambil dari bahasa Yunani yaitu isos, yang berarti sama atau standar. ISO bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dalam memenuhi persyaratan pelanggan yang disarikan menjadi persyaratan standar yang dapat mencakup berbagai organisasi apapun. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, pada proses ISO 9001 bisa dilihat dari gambar tersebut. Jadi, dalam gambar tersebut, pendekatan horizontal dilakukan agar organisasi dapat merealisasi order customer secara konsisten. Sedangkan untuk pendekatan vertikal, seperti yang ada di gambar, diaplikasikan konsep PDCA untuk memelihara dan memperbaiki sistem manajemen mutu horizontal yang sudah ada. Hubungan siklus PDCA dengan ISO 9001 digambarkan sebagai berikut. Prinsip manajemen mutu ISO 9001. Dalam pelaksanaannya, ISO 9001 memiliki 8 prinsip manajemen mutu, yaitu 1. Fokus pelanggan organisasi bergantung pada pelanggan dan karenanya hendaknya memahami kebutuhan kini dan mendatang dari pelanggannya. Yang kedua, kepemimpinan. Pimpinan menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Kepemimpinan hendak menciptakan dan memelihara lingkungan internal tempat karyawan dapat melibatkan dirinya secara penuh dalam menciptakan sasaran organisasi. Yang ketiga, keterlibatan karyawan-karyawan pada seluruh tingkat organisasi adalah inti sebuah organisasi, dan pelibatan penuh karyawan memungkinkan kemampuan dipakai untuk manfaat organisasi. Lalu yang keempat, pendekatan proses hasil yang dikehendaki tercapai lebih efisien bila keinginan dan sumber daya terkait dikelola sebagai suatu proses. Lalu selanjutnya, pendekatan sistem pada manajemen mengetahui, memahami, mengelola proses saling terkait sebagai sistem yang memberi sumbangan pada keefektifan dan efisiensi organisasi dalam mencapai sasarannya. Lalu, perbaikan berkesinambungan, perbaikan berkelanjutan dari organisasi secara menyeluruh hendaknya dijadikan sasaran objektif tetap
dari organisasi. Lalu pendekatan faktual untuk mengambil keputusan-keputusan yang efektif didasarkan pada analis dan informasi. Lalu terakhir, hubungan dengan rekanan yang saling menguntungkan sebuah organisasi dan pemasoknya saling menggantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai atau value. Sertifikasi ISO. Hasil dari ISO bukan sebuah sertifikat, tetapi sebuah sistem manajemen mutu yang akan membantu organisasi dalam mencapai keputusan pelanggan. Sertifikat bukan merupakan suatu hal yang wajib. Sertifikat hanya merupakan pernyataan bahwa sebuah organisasi telah memenuhi persyaratan minimal yang telah ditentukan. Walaupun sertifikasi bukan suatu keharusan, namun memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan sertifikat untuk perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan kesesuaian yang independen. Yang ketiga, dapat memotivasi staf. Yang kelima, dapat berarti telah melaksanakan SMM yang efektif. Dan benchmark untuk manajemen yang baik sesuai harapan dan keinginan. Kemudian mendapat pengakuan nasional atau internasional, lalu mendapat keuntungan atau harga yang kompetitif. Yang terakhir, memperbaiki profil perusahaan. Penghargaan manajemen kualitas. Penghargaan terhadap kualitas adalah suatu kompetisi atau persaingan, bukan merupakan tingkat pemenuhan persyaratan seperti ISO, atau dengan kata lain penghargaan kualitas adalah pengumpulan bukti dan memberikan nilai dari model yang telah ditentukan. Terdapat beberapa model untuk penghargaan dari manajemen kualitas, antara lain 1. Malcolm Birch National Quality Award. Yang kedua, European Foundation for Quality Management. Ketiga, Damage Application Prize. Yang keempat, National and Regional Award. Keuntungan dari evaluasi diri dengan menggunakan model penghargaan tersebut antara lain: 1. Pendekatan secara terstruktur. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan area untuk pengembangan. Ketiga, membantu manajemen untuk memahami TQM, membantu membangun, mengatur, dan mengintegrasikan aktivitas pengembangan. Lalu terdapat perkembangan yang dapat diukur, mengidentifikasi praktek baik. Yang terakhir,